Sabtu pagi, 13 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan 6 September tahun 2025 Masehi. Selepas sholat subuh, suasana Masjid Miftahul Jannah terasa begitu berbeda. Udara pagi masih basah oleh embun, namun di dalam masjid, cahaya lampu temaram dan lantunan sholawat hadroh. Surya dan kawan-kawan telah menyulut semangat jamaah. Para ibu duduk khusyuk dengan balutan mukena putih, penuh kekhidmatan. Para bapak berderet rapi. Wajah-wajah mereka memancarkan rasa syukur dan rindu. Anak-anak muda, remaja, hingga orang tua. Semuanya larut dalam satu suasana, menyambut dan mengenang kelahiran manusia agung, Nabi Muhammad. Acara dipandu dengan hangat oleh Al-Ustadz Haji Fauzi Hafiz. Setelah itu, sambutan penuh makna dari Ketua DKM, Bapak Haji Slamet Sofianto, yang menegaskan bahwa Maulid Nabi bukan sekadar tradisi, melainkan momentum untuk menyalakan kembali cahaya iman di tengah gelapnya zaman. Dan tibalah acara inti, ceramah puncak oleh Al-Ustadz Kiai Haji Tirmidzi Abdul Mujib. Dengan suara yang tenang, namun penuh daya, beliau menguraikan kisah lahirnya Nabi Muhammad. Beliau berkata, kelahiran Nabi adalah cahaya yang memecah kegelapan. Di tahun penuh kezaliman, lahirlah bayi suci yang kelak akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 107, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dari Mekah yang tandus, Rasulullah menyalakan peradaban baru, peradaban berbasis iman, ilmu, dan kasih sayang. Beliau memuliakan manusia tanpa melihat warna kulit, bangsa, atau kedudukan. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Dan di titik inilah tema besar acara ini menemukan ruhnya, cahaya untuk Palestina. Kiai Tirmizi mengingatkan jamaah bahwa cahaya Nabi yang kita peringati hari ini seharusnya juga menjadi cahaya yang kita hadiahkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Palestina, tanah para nabi. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak tahun 673 Masehi, ketika Khalifah Umar bin Khattab mendominasi Palestina, 3 agama besar dunia, Islam, Yahudi, dan Kristen bisa hidup berdampingan dengan harmonis, damai, adil, dan aman sentosa. Itu berlangsung selama lebih dari 500 tahun. Namun pada tahun 1099, pasukan salib dari Romawi melakukan penjajahan, pembantaian yang sangat sadis. Darah yang tertumpah sampai setinggi lutut di dalam Masjidil Aqsa. Juga bangsa Yahudi pun dijadikan korban dengan dibakar hidup-hidup di sinagoga mereka. Suasana mencekam di Palestina saat itu berakhir di tahun 1187 setelah pasukan Islam di bawah Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan pasukan salib. Palestina terus bersinar sampai masa kekhalifahan Turki Utsmani. Total lebih dari 1000 tahun Palestina menjadi negeri idaman. Masjid Al-Aqsa menjadi pusat persatuan dan cahaya Islam. Namun sejarah berubah kelam sejak Perjanjian Balfour tahun 1917, ketika Inggris secara sepihak menggadaikan tanah Palestina YKN bukan miliknya kepada kaum Zionis. Dari situlah air mata panjang umat Islam menetes hingga hari ini dan kini. Sejak tahun 2023, dunia menyaksikan tragedi terbesar, genosida yang dilakukan Zionis Israel. Data terakhir mencatat lebih dari 64.300 jiwa meninggal syahid, 162.000 orang luka-luka, dan kerugian mencapai 492 triliun rupiah dengan kebutuhan rekonstruksi yang menyentuh angka 872 triliun rupiah. Masjid Miftahul Jannah pun larut dalam keheningan ketika angka-angka itu disebut. Tidak ada mata yang benar-benar kering. Semua sadar bahwa peringatan Maulid ini tidak boleh berhenti pada doa dan sholawat semata, tetapi harus berlanjut pada kepedulian dan solidaritas. Cahaya Nabi yang lahir lebih dari 14 abad lalu, kini harus kita pancarkan kembali untuk saudara-saudara kita di Palestina. Karena Rasulullah mengajarkan bahwa seorang mukmin itu ibarat satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit. Acara ditutup dengan doa penuh haru. Jamaah mengangkat tangan, memohon kepada Allah agar cahaya Nabi Muhammad menjadi penuntun kita, menjadi pelita bagi dunia, dan menjadi peneguh hati rakyat Palestina yang sedang diuji. Pagi itu, Masjid Miftahul Jannah bukan hanya menjadi saksi peringatan kelahiran Nabi, tapi juga saksi bagaimana cinta Rasul kita abadikan dalam bentuk solidaritas, doa, dan kepedulian nyata. Cahaya Nabi adalah cahaya untuk kita semua. Cahaya Nabi adalah cahaya untuk Palestina. Palestine, tomorrow
be free. Palestine, tomorrow will be free.